nama saya Sani Fiona Chandra, kelas 6A nomor absen 19 dari Sekolah SD Harapan Kasih. Hari ini saya akan membahas tentang pesona-pesona alam yang berada di wilayah ASEAN. Yang pertama ada dari negara Indonesia. Di negara Indonesia ada pulau namanya Raja Ampat. Raja Ampat merupakan nama yang diberikan bagi keempat pulau indah yang berasal dari mitos lokal, yaitu Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Wisatawan dari berbagai penjuru dunia mati-matian ingin datang ke pulau ini untuk menikmati 540 jenis karang, 1511 spesies ikan, serta 700 jenis moluska. Bahkan, The Nature Conservancy dan Conservation International mengatakan bahwa 75% spesies laut dunia bisa ditemukan di pulau ini. Raja Ampat di Papua adalah tempat bagi para pecinta diving. Yang kedua di Indonesia ada Gunung Rinjani. Gunung Rinjani merupakan gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia. Dengan ketinggian 3.726 meter di bawah permukaan laut dan terletak di utara Pulau Lombok, masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dan dikelilingi oleh hutan dan semak belukar seluas 76.000 hektar. Merupakan pemandangan yang asri bagi Gunung Rinjani. Gunung Rinjani memiliki kawah dengan lebar sekitar 10 km dan terdapat danau kawah yang disebut Danau Segara Anak dengan kedalaman sekitar 230 meter. Dengan warna airnya yang membiru bagaikan anak lautan, air yang mengalir dari danau ini membentuk air terjun yang sangat indah dan mengalir melewati jurang yang curam. Banyak para pendaki yang memancing di danau ini karena banyak terdapat ikan mas dan mujair. Yang kedua adalah negara Malaysia. Di Malaysia terdapat Gunung Mulu National Park. Taman Nasional Gunung Mulu dekat Miri, Sarawak, Malaysia adalah situs warisan dunia UNESCO yang terdiri dari gua dan formasi karst. Taman nasional ini terkenal akan guanya. Berbagai ekspedisi telah dilancarkan untuk mengeksplorasi gua dan hutan-hutan di sekitarnya. Yang kedua di Malaysia ada Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu terletak di Sabah, Malaysia dengan ketinggian 4.095 meter di bawah permukaan laut. Gunung ini merupakan gunung tertinggi di Pulau Kalimantan dan tertinggi kelima di Asia Tenggara. Gunung Kinabalu terdiri atas 4 kawasan, yaitu hutan di Terokart Bukit, hutan di Terokart Atas, hutan mountain, dan hutan Erikaceous atau hutan gunung. Yang ketiga adalah negara Singapura. Di Singapura ada Botanic Gardens. Singapore Botanic Gardens merupakan taman wisata di Singapura yang unik. Ditetapkan sebagai salah satu situs dunia warisan UNESCO dalam kategori taman tertua. Objek wisata ini menempati lahan seluas 60 hektar yang dibangun pada tahun 1859 oleh Agri-Horticultural Society. Sebelum seperti sekarang, Singapore Botanic Gardens dulunya adalah bekas perkebunan yang kemudian diubah menjadi taman indah. Singapore Botanic Garden memiliki 60.000 koleksi tanaman dan bunga anggrek yang dikenal dengan nama National Orchid Garden. Yang keempat adalah negara Thailand. Di Thailand ada Sea Life Bangkok Ocean World. Sea Life Bangkok Ocean World merupakan akuarium terbesar di Asia Tenggara. Akuarium ini menampung sekitar 400 jenis hewan laut seperti tikus air, berang-berang, dan penguin. Yang kelima adalah negara Filipina. Di Filipina ada Boracay. Boracay merupakan salah satu tempat wisata di Filipina yang harus dikunjungi ketika berlibur ke Filipina. Berlokasi kurang lebih 315 km di sebelah selatan Manila. Boracay memberikan keindahan alam yang luar biasa. Keindahan alam Boracay bahkan berhasil menjadikan tempat wisata ini masuk ke dalam daftar pantai yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan di seluruh dunia. Yang keenam ada dari negara Brunei Darussalam. Di Brunei ada Taman Nasional Ulu Temburong.
Tempat wisata alam yang banyak mencuri perhatian para turis mancanegara adalah Taman Nasional Ulu Temurong. Taman ini sebenarnya masih menjadi satu kawasan dengan hutan Kalimantan yang begitu luas meliputi 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Taman Nasional Ulu Temurong atau sering juga disebut dengan nama Fatul Park adalah taman nasional pertama yang didirikan di Brunei dan dilindungi sejak tahun 1991. Taman ini terletak di distrik Temurong di Brunei bagian timur. Yang ketujuh ada negara Kamboja. Di Kamboja ada Angkor Wat. Angkor adalah ibu kota kerajaan Khmer dalam periode lama dari abad ke-9 sampai abad ke-15 Masehi. Istilah Angkor berasal dari bahasa Sanskerta negara yang berarti negara. Periode Angkor dimulai pada tahun 802 ketika Raja Hindu Khmer Jayawarman II menobatkan dirinya sebagai penguasa jagat dan dewa raja. Dan periode ini berlangsung hingga 1431 ketika Ayutthaya menyerbu ibu kota Khmer dan mendesak rakyatnya mengungsi ke selatan di kawasan Phnom Penh. Yang kedelapan ada dari negara Laos. Di Laos ada Pathat-Wang. Pathat-Wang adalah monumen sakral dan salah satu bangunan keagamaan paling mengesankan di Laos. Didirikan pada abad ketiga untuk menampung tulang dada Buddha yang dibawa ke Laos oleh seorang misionaris India. Struktur tempat wisata di Laos ini dibangun oleh Raja Setarita pada 1566. Setelah Vietnam menjadi ibu kota Laos, patung mantan Raja Laos berdiri di depan pintu masuk utama. Yang kesembilan adalah negara Vietnam. Di Vietnam ada Halong Bay. Halong Bay termasuk sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1994. Dengan pesona air laut berwarna hijau toska, pulau-pulau berbatu kapur yang menjulang tinggi, dan gelombang bak naga laut, Halong Bay sering diibaratkan sebagai tempat bak negeri dongeng. Dengan 1.600 pulau batu kapur yang terukir indah akibat fenomena alam, pulau-pulau Halong Bay sebagian tertutup oleh hutan. Ada juga pulau yang memiliki danau dan gua. Yang ke-10 ada Myanmar atau Burma. Di Myanmar ada Taung Kalat. Taung Kalat merupakan situs yang begitu menakjubkan dan wajib dikunjungi saat sedang berada di Myanmar. Untuk sampai ke biara yang ada di puncak, maka kita harus melewati 770 anak tangga. Banyak sekali bukan? Akan tetapi, lelahnya tidak akan terasa karena di sepanjang perjalanan ada pemandangan yang begitu indah terhampar di sekeliling. Kita juga akan melihat banyak sekali monyet ketika mendaki. Saat sampai di puncaknya, kita akan menikmati keindahan pemandangan yang sangat menakjubkan. Kita juga bisa melihat kota Bagan dari atas ketinggian. Terima kasih telah mendengarkan pembahasan saya tentang pesona-pesona alam yang berada di wilayah ASEAN.